Berapapun ilmu yang kita miliki, itu tidak akan berbekas kecuali dengan hasil yang dimunculkan oleh ujung pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji serta syukur tetap terlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita semuanya banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr dalam ceramah mini Nasyiah. Salawat beserta salam tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, serta pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Rekan Nasyiah rahimakumullah dan keluarga besar warga Persyarikatan Muhammadiyah yang berbahagia, seperti telah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, di mana salah satu peristiwa besar terjadi pada bulan tersebut. Turunnya Al-Quran sebagai sebuah peristiwa yang sangat mendebarkan bagi Muhammad pada saat itu ketika Jibril datang menemuinya di Gua Hira dengan satu kalimat, Iqra. Seperti kita telah ketahui bahwasanya Iqra tersebut terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lafalkan terlebih dahulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tersebut tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Namun kita akan bahas satu persatu dan mudah-mudahan ini pun menjadi bekal kita semuanya, pada khususnya di bulan Ramadan, untuk memaknai sebetulnya rahasia apa di balik 5 ayat dari surat Al-Alaq ini. Yang pertama, perintah Iqra merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata makna Iqra tersebut itu bermacam-macam. Di antaranya adalah membaca, mendalami, meneliti, mengajarkan, menyampaikan, dan lain sebagainya. Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, Iqra yang diambil dari asal kata qara'a yaqra'u qira'atan, dalam surat tersebut memiliki makna yang luas. Karena di dalam potongan ayat tersebut, Iqra di sana tidak diikuti oleh objek, tidak diikuti oleh maf'ulun bih. Beda halnya dengan misal, Iqra kitabak. Itu sudah jelas pasti ada fi'il dan ada maf'ul bihnya. Namun di dalam surat Al-Alaq ini Iqra tidak diikuti dengan maf'ul bih atau objek. Maka makna Iqra di sana
tidak hanya sekedar membaca, namun bisa diartikan dengan mendalami, meneliti, menyampaikan, dan lain sebagainya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makna yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengikutkan bismi rabbikal khalaq setelah lafal Iqra? Masih sama menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, ayat tersebut untuk membedakan kebiasaan orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir selalu mengucapkan bismi Allata ketika mereka ingin mengerjakan sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang-orang beriman ketika akan melakukan sesuatu itu hanya menyebut nama Allah dengan 3 konsekuensi. Bahwasanya saya membaca demi Allah, saya bergerak demi Allah, dan saya bekerja pun demi Allah. Ayat yang kedua berbunyi, khalaqal insana min 'alaq. Pada ayat kedua ini Allah mengisyaratkan kepada manusia untuk selalu memperhatikan dari manakah ia diciptakan. Dari sini timbullah penelitian, timbullah pendalaman yang memberikan makna kepada kita bahwasanya manusia itu perlu sekali menggali ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Al-Alaq ini pun ternyata salah satu surat yang dikategorikan sebagai surat rujukan ilmu pengetahuan. Lalu ayat yang ketiga, lafal Iqra pun diulangi kembali dengan lanjutannya, Iqra wa rabbukal akram. Menurut Quraisy Shihab, Iqra yang pertama dan Iqra yang kedua ini memiliki makna yang berbeda. Menurut beliau, Iqra yang pertama berarti kita belajar untuk diri kita sendiri. Namun Iqra yang kedua menuntut kita untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Setelah Iqra yang kedua di ayat ketiga ini, Allah pun menggarisbawahi Iqra wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Lafal ini merupakan satu-satunya lafal yang ada di dalam Al-Quran untuk menyebutkan Allah dengan sifat tadi. Al-Akram, biasanya Allah selalu disifati dengan sifat karim. Namun di dalam ayat ini justru yang dimunculkan yaitu lafal berbentuk af'ala, yaitu akram. Ini menandakan bahwasanya manusia setelah mendapatkan ilmu harus ingat dan harus kembali bahwa tidak ada yang sempurna pemilik ilmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat maha mulia. Lanjut ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam. Lanjut ayat kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Ayat keempat dan ayat kelima ini cukup unik karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalamnya sendiri mengatakan bahwasanya dialah yang mengajarkan manusia dengan sebuah pena. Mengisyaratkan kepada kita seberapapun ilmu yang kita miliki itu tidak akan berbekas kecuali dengan hasil yang dimunculkan oleh ujung pena. Maka dari itu kita semua harus sadar bahwasanya kegiatan membaca dan menulis itu pada hakikatnya adalah perintah, tuntunan, dan kemauannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kupasan 5 ayat tadi dihubungkan dengan Ramadan, maka perbanyak
baiklah membaca di saat kita diberikan banyak luang waktu untuk bertadabbur dengan Al-Quran, karena sebagian masyarakat kita meyakini bahwa saja membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu tentu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun tidak hanya membaca, marilah kita mulai menulis. Menulis dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, semoga hal yang kecil tersebut akan menjadi sebuah momentum yang besar bagi kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri menyatakan oleh dirinya sendiri, alladzi 'allama bil qalam, mengajarkan manusia dengan sebuah pena. Mengajarkan apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia segala hal yang belum manusia ketahui dengan sebuah pena. Jadi, marilah kita jadikan Ramadan untuk tahun ini menjadi bulan literasi bagi kita semua. Mulailah membaca, mulailah menulis, mulailah mengabadikan ilmu yang kita dapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulai dari mendengarkan ceramah dimanapun itu ataupun dari membaca. Demikian tadi yang bisa disampaikan intisari dari 5 ayat surat Al-Alaq. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Al-birru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.